Halo semua. Selamat datang di podcast perdana OSIS Darbitara SMP Lab School Jakarta. Halo semua, kenalin aku Aza Dan aku Alicia. yang akan nemenin kalian di podcast hari ini. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya sama narasumbernya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratna Kurniasari, tapi teman-teman bisa panggil saya Nia. Sekarang saya bekerja sebagai Corporate Communication PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Teman-teman tahu kan Toyota yang mobilnya banyak di jalanan? Nah, saya kerja di situ. Mungkin mau tahu kali ya hobi aku ya. Sekarang itu saya tuh sukanya baca buku, terus nonton film, sama traveling. Waduh. Kalau nonton film tuh kira-kira genrenya apa? Genrenya komedi romantis, no horor-horor. Aduh. Kalau buku tuh apa tuh buku? Kalau buku aku sukanya yang fiksi, yang apa ya, fiksi-fiksi yang menghibur gitu ya, kayak Harry Potter. Pas banget. Pas Pas banget. banget. Pas banget kayak topik kita hari ini, kayak kurang tahu temanya. aja ya. Oke deh, kira-kira sebelum itu kita nanya dulu kali ya, mau dipanggil apa nih? Panggil apa ya, Oni? Korea. Sarangi. Panggil aku kakak juga boleh. Oke, Kak Nia berarti. Silakan. Kita mulai nanya-nanya aja kali ya. Oke, kira-kira pekerjaannya apa tuh? Ya, corporate communication gitu ya. Kalau corporate communication itu kadang-kadang juga disebut corporate public relations. Jadi sesuatu atau job desk-nya related to communication activities di sebuah perusahaan. Nah, main job-nya adalah menjaga reputasi atau image atau citra perusahaan ya, supaya tetap baik di mata publik atau masyarakat. Kira-kira gitu. Oke, jadi public relation ya. Yes. Berhubungan dengan masyarakat. Yes. Kita Kalau di boleh. Indonesia public relation itu hubungan masyarakat ya. Jadi Bener, sama masyarakat. sama aja. Oke, kita boleh kali nanya-nanya seputar public relation. Boleh banget. Oke, Alicia dulu kali mau nanya. Boleh. Oke, jadi emang dari kecil tuh pengen jadi public relation atau pernah punya cita-cita lain? Wah, cita-cita saya tuh banyak banget. Ada pernah mau jadi balerina, mau jadi pemain badminton. Pokoknya lagi apa yang trending tuh pengen jadi itu. Jauh banget ya ternyata. Galau ya. Tapi yang terakhir itu semenjak SMA pengen jadi wartawan, jurnalis. Oh ya. Terutama wartawan TV. Waktu itu terinspirasi sama news anchor. Dulu tuh ada di RCTI ya, Desi Anwar gitu. Jadi pengen jadi pembawa acara lah. Berarti tiba-tiba banget jadi public relation sebenarnya. Jauh banget ya sama Jauh. cita-cita. Iya. Kalau sebenarnya tuh public relation tuh rata-rata ngapain sebenarnya? Oke, job desk-nya ya. Iya. Jadi kalau public relations itu, kalau tadi kan udah aku jelasin di awal, menjaga citra perusahaan. Nah, kalau didetailkan lagi, kerjanya itu bikin press release. Press release itu kan siaran pers ya. Jadi kita mau announce apa, kita mau menginformasikan apa kepada publik, itu kita bentuk dalam sebuah tulisan. Kemudian juga ada semacam kayak advertising gitu. Kita menggunakan channel-channel kayak social media, terus mass media, hubungan dengan mass media juga kayak media massa seperti itu, dan macam-macam lainnya. Tapi kira-kira itu sih yang major ya. Banyak ya? Banyak. Susah juga ternyata. Iya. Tapi kalau misalnya public relation kayak gini berarti kita juga harus punya kayak menguasai public speaking gitu. Iya. Ya, itu salah satu. Ya. Iya sih. Tapi keren lah sebenarnya. Teman-teman ini humas juga kan kalau nggak salah ya? Iya. Waduh, Waduh, bener nggak ya? Bener ya. Iya dah. Tapi ada nggak tuh tips yang bisa jadi bekal kita gitu? Buat Public speaking. public speaking. Public speaking. Oh, oke. Jadi sebenarnya public speaking itu yang pertama adalah percaya diri kali ya. Iya. Percaya diri. Pasti. Kedua, menguasai materi gitu. Jadi memupuk percaya diri itu penting, dan kedua pasti menguasai materi. Ada tips-tipsnya. Kalau untuk percaya diri, semakin banyak berlatih, biasanya akan semakin pede gitu. Sering-sering aja nih gini nih podcast gitu, tuh jadi MC acara OSIS gitu kan, acara pensi apa gitu. Kemudian itu satu, kemudian menguasai materi. Jadi ketika ditanya apa, kita bisa jawab atau merespons pertanyaan itu dengan baik gitu. Karena juga pasti banyak kan yang kayak pendiam. Oh Iya. iya. Bisa Yang tiba-tiba takut-takut. jadi gitu. Iya, yang takut-takut sama umum tuh gimana? Oh oke. Itu ada hacknya aja, ada Boleh, tipsnya. boleh Jadi, kali. kadang-kadang itu yang pemalu itu biasanya tidak berani menatap lawan bicaranya, kayak iya, gitu. eye Nah contact itu ya. tipsnya tuh, kita lihat nggak usah matanya, tapi lihat di tengah-tengah mata. Ini aku lagi lihat Alicia nih.
Itu kayak kesannya aku lagi liatin Iya, mata iya. kamu apa lagi liat apa, kayak liatin mata kamu. Mata-mata, iya. Aku lagi liatin tengah mata kamu gitu. Itu tuh tips-tips kayak gitu, atau kayak ujung dahi gitu. Kayak gitu-gitu sih. Ternyata ada tipsnya ya. Oh iya, sama sering-sering aja ngaca, sama ngomong di depan kaca gitu, senyum, ngobrol depan kaca gitu. Seru kan? Mau jadi humas nanti di perusahaan? Amin ya, amin Amin aja. ya, Amin oke. amin justru amin sih, tapi belum kepikiran. Belum kepikiran, oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bisa di, ini saya sekalian promosi, siapa tahu ada bibit-bibit baru kan. Gimana guys? Ada yang mau nggak? Berhubungan dengan public relation pasti juga punya pengalaman dong. Nah itu pengalamannya apa aja boleh disebut? Pengalaman yang seru ya, Ya, kalau yang seru sama yang nggak seru nanti ya. Boleh. Penasaran justru. Kalau yang nggak diduga yang gitu. nggak diduga. Kalau yang seru-seru itu, karena kan biasanya tuh kalau public relation itu dekat banget sama board of director, jadi kayak pimpinan-pimpinan perusahaan. Nah jadi kita tuh punya akses yang sangat dekat dengan beliau-beliau itu. Terus biasanya tuh suka ketemu orang-orang penting gitu, misalkan ketemu menteri, gubernur gitu-gitu di sebuah acara, bahkan kayak misalkan mengurusi acara yang dihadiri sama presiden gitu kan. Itu kan jadi kayak pengalaman tersendiri ya. Gitu. Itu yang seru-serunya. Kalau yang unexpected tuh kadang-kadang kalau kita jadi public relations atau humas tuh harus ready 24 hours. Iya, kayak yang Iya lagi kan? ngapain tiba-tiba harus Iya, ngomong misalnya sama apalagi orangnya. kalian berhubungan sama media ya, ntar ditanya jam berapa gitu ya, kita harus ready untuk ngasih jawaban. Kalau misalnya kita belum tahu jawabannya, bilang oh iya nanti saya cek dulu ya datanya, besok saya comeback lagi gitu. Alasannya bagus. Sorry sama sedikit ya. Jago ngeles ya. Oke. Sama lagi nih, kita mau nanya apa lagi seputar Boleh tanya. Oh iya, aku dengar-dengar Kania nih pernah kerja di Jepang ya? Oh iya Iya. betul. Tahu dari mana kamu kepoin aku ya? sebenarnya kita tuh stalker guys. Oh iya. Ya, aku 2 tahun ditugasin di Jepang untuk belajar lagi tentang public relation dari sisi global perspektif lah kira-kira. Jadi banyak activity yang hubungannya dengan media-media global di sana, kayak Bloomberg, kayak Reuters, kayak gitu. Mau kan? Kesana? Iya. Mau tapi gimana? Nggak apa-apa, pasti ada jalannya. Amin. Yang penting belajar dulu, pede dulu, nanti insya Allah pintunya terbuka sendiri. Kalau seputar itu ada nggak pengalaman lainnya kayak yang nyambung gitu sama public relation juga tuh? Nyambung sama ya, karena keseringan berhubungan sama pihak ketiga gitu ya, sama banyak orang, jadi punya teman banyak gitu. Ya, seru juga. seru kan. Jadi ntar misalkan ketemu di event yang baru atau ada activity baru, ketemu wartawan yang baru atau ketemu counterpart yang baru gitu. Kayak di Jepang juga sampai sekarang misalkan masih lewat sosial media gitu ya, sama jurnalis yang ada di sana gitu, dan macam-macam kan, ada yang dari Jerman, ada yang dari London kayak gitu, bahkan dari Jepang sendiri. Sibuk banget tuh. Ada ini nggak tips buat time managementnya? Wah, time managementnya itu penting banget sih, benar. Pertanyaannya bagus tuh. Kayaknya cocok ya jadi humas ya. Jadi pertanyaannya. Hasil lah. Time management ya, karena kan kalau mas saya kan aku masih kerja jam 8 sampai jam 5 ya, jadi bisa kebayang jam 8 sampai jam 5 ya, mau nggak mau masih fokus di pekerjaan. Setelah itu ya lebih ke arah quality time untuk hal-hal yang sifatnya pribadi gitu ya, misalnya memaksimalkan weekend itu untuk ya hobi tadi, baca, nonton film, time managementnya gitu aja sih, maksimalin yang ada. Di selipin aja yang seru-serunya biar nggak terlalu. Iya. Ada pertanyaan lainnya nih? Pertanyaan lain, ada yang mau diceritain mungkin? Mau yang ceritain apa yang mungkin tips aja bahwa cita-cita itu bisa diraih kalau teman-teman tuh punya keinginan kuat dan mau belajar. Jadi open your mind, open your eyes gitu kan, karena masih pada muda-muda ya. Jadi sekarang tuh informasi banyak banget bisa didapat gitu ya. Tips-tips di YouTube ada, tips-tips di social media ada gitu. Banyak-banyak belajar, baca gitu. Ya baik sih, resourcesnya juga kayak Iya. YouTube mungkin kali ya. Pernah belajar di YouTube juga kan nih? Iya betul. Beneran? Benar.
banyak yang bisa kan ya apa ya nggak hanya yang dari dalam negeri gitu ya kayak gitu, Oh, iya luar sih. negeri itu kan bagus. Dan kalau jadi humas itu harus open mind dan selalu terupdate dengan yang terbaru gitu loh. Jadi ketika ngomong sama siapapun bisa nyambung gitu. Nyambung langsung. Oh iya gitu. Iya. Betul. Terus sama ini ya, aku juga punya tips yang kayaknya bagus juga untuk teman-teman bisa implement. Misalkan menghargai pihak ketiga, pihak kedua, pihak yang kita ajak bicara lah gitu. Lawan bicaranya. Lawan bicaranya lebih ke personal communication. Jadi misalnya kita udah lama nih nggak ketemu sama dia, terus kita mau ketemu sama dia, stalkingin Instagramnya atau apanya sekarang apa sih ya? Instagram kan ya, sekarang kan IG ya. Itu dia kemarin abis ini nih abis nonton konser BTS gitu. Dan gimana kemarin pas ketemu gitu, gimana kemarin seru banget ya konser BTS. Nah itu langsung gila ya dia perhatian ya sama aku gitu. Ternyata itu rahasianya ternyata. Jadi abis itu pembicaraan pasti hangat gitu. Dan tadi aku surprise loh, Alicia bisa tahu saya pernah kerja di Jepang 2 tahun. Oh dari mana Li? Bisa mengimplementasikan tips-tips yang tadi nih, cocok juga jadi PR. Ini lebih mau nggak? Mau nggak? Mau sih. Iya. Mau lah, siapa yang nggak mau? Oke. Menarik banget soal pekerjaannya ya. Oke. Tapi pernah nggak sebelum jadi public relation itu kayak ada pekerjaan lain sebelumnya? Kayaknya sih aku langsung terjunnya di public relations deh. Kalau Iya. kuliahnya memang menuju ke sana. Iya betul, kuliahnya emang aku dari komunikasi ya, ilmu komunikasi. Jadi emang kepengen jadi tadi itu ya, kalau boleh cerita balik lagi, awalnya pengen jadi jurnalis, masuklah di ilmu komunikasi. Ternyata ada pilihan tuh, ada 3 bidang studi atau pilihan studi, periklanan, humas, sama komunikasi massa. Nah kalau jurnalis tuh komunikasi massa, periklanan tuh yang biasanya di advertising dan lain-lain ya. Terus ada humas, aku pikir kayaknya lucu juga ya nih humas gitu, masuknya di korporasi gitu kan. Kalau jurnalis kan ke media gitu, coba di humas, ternyata langsung jatuh cinta. Begitu lulus langsung humas. Tapi keren ya tiba-tiba. Capai berarti ya mimpinya. Tuh loh. Cukup kali ya pertanyaannya Li. Cukup Jadi deh. aku yang banyak ngomong ya, nggak bosan ya? Enggak. Menarik banget soal pembicaraan. Soalnya kita juga kali ini. berguna banget nggak sih? Sebenarnya kayak ya, apalagi sama gitu ya. Iya. Nah, lagi. Gitu. Oke, gimana guys? Berguna nggak nih buat kalian? Pastinya dong. Oke, makasih Kak Nia udah mau dateng. Buat Buat kalian kesempatannya. buat kalian yang lagi di rumah, stay tune terus buat podcast kita selanjutnya. Oke. Thank you guys. Bye. Terima kasih Kak Nia. Thank you.